Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'd. Akhwati fillah, azakumullah. Alhamdulillah, kini kita memasuki pertemuan yang ke-8 dari pembahasan Kitab Tauhid yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Sebuah kitab yang sangat agung dan sangat besar sekali faedahnya untuk kita kaji dan kita amalkan serta kita dakwahkan kepada saudara-saudara kita kaum muslimin. Di pembahasan pertemuan yang ke-7 kemarin kita sudah membahas tentang hukmu lubsul halqah wal khayti wa nahwihima li raf'il bala wa daf'ihi. Hukum memakai kalung atau gelang dan yang semisalnya untuk menolak bala atau untuk menghilangkan penyakit dan sebagainya. Sekarang kita akan memasuki bab majaa firruqa wat tamaim. Kalau di dalam pembahasan sebelumnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan bab minasyirki lubsu al-hilqati wal khayti wa nahwihima li raf'il bala wa daf'ihi. Hukum termasuk syirik adalah memakai gelang kemudian atau tali dan yang semisalnya untuk dalam rangka menghilangkan penyakit atau menolak bala. Artinya itu termasuk bagian dari syirik. Nah, dalam pembahasan ini beliau rahimahullahu taala membawakan babnya bab majaa firruqa wat tamaim. Tidak dikatakan minasyirki ar-ruqa wat tamaim. Termasuk syirik ruqyah dan tamimah. Tidak disebutkan seperti itu. Tetapi dibawakan dengan kalimat majaa firruqa wat tamaim. Di sini menunjukkan kedalaman dari ilmu Syekh rahimahullahu taala di saat beliau membawakan sebuah tema atau pembahasan bab. Kenapa? Karena kalimat ruqa wat tamaim, ruqyah dan tamimah ini tidak semuanya dikategorikan hukum yang sama. Artinya dihukum secara keseluruhan termasuk syirik, Maka di sini beliau rahimahullahu taala membawakan dengan menyebutkan majaa firruqa wat tamaim tentang hal-hal yang terkait dengan ruqyah dan tamimah untuk kita ketahui bagaimana hukum dari ruqyah dan tamimah tersebut. Ikhwati fiddin a'azakumullah. Kalimat ini atau bab ini yakni bab majaa firruqa wat tamaim, ini menunjukkan kepada kita bahwa ruqyah dan tamimah itu ada di antaranya yang diperbolehkan dan ada di antaranya yang perkara yang mungkar atau yang batil. Kemudian ar-ruqyah itu sendiri hiya azaim wa an-nafas bi qiraatin wa du'a, yaitu berupa jampe-jampe atau bacaan-bacaan kemudian sesuatu atau doa-doa yang diucapkan atau dengan membacakan bacaan tersebut kemudian ditiupkan kepada orang yang sakit atau yang ada penyakit di dalam tubuhnya maka ini perlu ada rinciannya, perlu ada penjelasannya secara detail.
Ikhwani fiddin a'azakumullah, ar-ruqa ini jamak dari kalimat ruqyah. Wa hiya ma yaqra'uhun nas 'alal marid. Inti dari ruqyah itu adalah apa yang dibacakan oleh manusia terhadap orang yang sakit. Nah, perilaku orang yang membacakan sesuatu kepada orang yang sakit ini ada dua kemungkinan. Ada kemungkinan yang syar'i dan ada kemungkinan yang batil. Nah, kita harus membedakan karena nanti akan berdampak pada hukumnya. Kemudian warruqa minha ma huwa batilun muharramun wa minha ma huwa jaizun masyru', ya. Kata Syekh bahwa ruqyah ini ada di antaranya sesuatu yang batil dan diharamkan, dan ada juga di antaranya yang diperbolehkan dan disyariatkan, ya. Dari mana kita bisa membedakan bahwa ruqyah ini disyariatkan dan ruqyah ini adalah ruqyah yang batilah? Tentunya yu'rafu min qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma sa'aluhu 'anir ruqa. Ya, kita akan tahu dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya oleh para sahabatnya tentang ruqyah. Maka kata Nabi, "I'ridu 'alayya ruqakum." Ya. Coba perlihatkan kepadaku ruqyah kalian. La ba'sa birruqa ma lam takun syirkan. Kata Nabi, tidak masalah dengan adanya ruqyah selama di dalamnya tidak mengandung kesyirikan. Ini menunjukkan bahwa ya, ruqyah itu ada yang mengandung kesyirikan dan ada yang tidak mengandung kesyirikan. Maka kata Nabi, la ba'sa birruqa ma lam takun bihi syirkan. Ya. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, secara praktek Nabi SAW juga pernah meruqyah. Bahkan beliau juga pernah diruqyah oleh Jibril alaihissalam. Bahkan juga para sahabat radhiyallahu anhum wa ardahum, mereka juga pernah meruqyah. Sebagaimana kita dengar ada kisah ketika seorang pemuka kaum terkena sengatan kalajengking, ya. Lalu mereka di antara mereka menginginkan ada orang yang bisa meruqyahnya. Jadi ruqyah ini ada sesuatu yang terbiasa ada di kalangan masyarakat jahiliyah dahulu, ya. Nah, pemuka kaum tersebut, ada sebuah perkampungan Arab ketika pemuka kaumnya itu terkena sengatan kalajengking, ya. Mereka meminta kepada para sahabat Nabi untuk meruqyah dari hal yang menimpanya. Nah, kemudian lalu mereka para sahabat itu meruqyahnya dengan membaca Al-Fatihah dan akhirnya alhamdulillah sembuh. Nah, ini menunjukkan bahwa ruqyah ini adalah sesuatu yang terkenal, sesuatu yang sudah dikenal dan itu diperbolehkan dan telah dicontohkan oleh Nabi juga dan juga para sahabatnya. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya menyebutkan di dalam hadis yang lain, man istata'a minkum an yanfa'ahu falyaf'al. Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk memberikan manfaat kepada saudaranya, maka lakukanlah. Di antara memberikan manfaat kepada saudaranya adalah dengan kita meruqyah. Meruqyah orang-orang yang memang perlu untuk diruqyah, ya. Maka kita memberikan manfaat dengan seperti itu. Dan itu termasuk bab al-ihsan. Berbeda hanya dengan yang thalabur ruqyah, meminta diruqyah. Nah, itu yang dimakruhkan kita untuk memintanya, ya. Kenapa? Karena akan menunjukkan ketergantungan kepada orang lain. Ya, hilang ketergantungan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan ikhwan sekalian bahwa bab tentang ketergantungan kepada Allah, at-tawakkal 'ala Allah, ya, keterpautan hati kita dengan Allah SWT itu termasuk amalan batin dan disitulah letak dari ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dilarang kita untuk meminta ruqyah. Kenapa? Karena dengan meminta ruqyah berarti ada ketergantungan kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian ruqyah tersebut tadi kita jelaskan bahwa ruqyah itu ada ruqyah yang syar'iyah dan ada ruqyah yang al-batilah. Kemudian bagaimana ruqyah yang syar'iyah atau yang diperbolehkan? Fala ba'sa birruqyati idza kanat bil Qur'an au bi asma'ihi wa sifatihi au bi da'watil ma'thurah
anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tidak mengapa, tidak masalah dengan ruqyah apabila ruqyah itu yang pertama adalah dengan Al-Qur'an. Ya, di mana kita tahu bahwa Al-Qur'an itu adalah lisyifaun, ya, adalah obat min kulli da, dari semua penyakit, ya. Baik itu penyakit hati ataupun penyakit hissi, ya. Kemudian atau ruqyah itu adalah dari doa-doa yang maksur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dhika, dan seterusnya, doa saat kita meruqyah, ya. Kemudian juga atau dengan doa-doa yang baik, ya. Doa-doa yang baik yang secara kandungan bahasanya tidak mengandung sesuatu hal yang dilarang oleh syariat. Atau kita berdoa dengan menggunakan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adapun ruqyah yang al-qa'imah 'ani syirki wa 'alal batil, adapun ruqyah yang dibangun di atas kesyirikan dan kebatilan, wa 'alal khurafat wa 'ala talasim wa 'ala atamtamah bi kalimatin la tufham wa ibaratin la yudra, ma hiya hadza kulluhu la yajuz. Adapun ruqyah, ya, yang mengandung kebatilan, kesyirikan, khurafat, kemudian mengandung jampe-jampe, ya, yang kalimatnya itu tidak bisa dikenal, tidak bisa dipahami, ya, tidak bisa dipahami maksudnya, maknanya dan sebagainya. Kemudian atau dengan ungkapan-ungkapan yang nggak bisa dipahami, ya, maka ini semuanya adalah yajuz, ya, tidak diperbolehkan, ya. Wa muharramun wa huwa ma baina syirki wa al bidah wad dhalalah. Jadi ruqyah yang mengandung kalimat-kalimat yang tidak bisa dipahami, ungkapan-ungkapan yang tidak bisa dipahami secara bahasa, kemudian menyebut nama-nama yang tidak dikenal dan sebagainya, ya, maka ini semua, ya, diharamkan dan termasuk perkara yang mungkar. Imma dia terjerumus ke dalam kesyirikan, imma dia terjerumus ke dalam kesesatan, ya. Ma baina syirki wal bidah, di antara syirik dan bid'ah. Artinya tidak sampai kepada syirik tetapi itu adalah bid'ah. Kenapa? Karena tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat, yang dicontohkan oleh Nabi dan para sahabatnya sudah jelas kita dapatkan, ya. Bagaimana ruqyah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Bagaimana saat Nabi meruqyah, bagaimana para sahabat ketika meruqyah, misalnya dengan membaca Al-Fatihah, misalnya dengan membaca ayat kursi, misalnya dengan membaca Muawwidhatain. Itu adalah jelas, ya, contoh yang disyariatkan. Maka di sini ikhwan sekalian, ruqyah yang syar'iyah la budda fiha min syurutin salasah. Ruqyah yang syar'i itu, ya, mesti terpenuhi 3 syarat, ya. Maka kalau tidak syarat ini tidak terpenuhi, imma dia syirik, imma dia bid'ah dhalalah. Syarat yang pertama, antakuna bil lisanil arabi al ma'ruf, ya, yaitu dengan bahasa Arab yang ma'ruf, yang sudah dikenal, ya. Karena terkadang ada ruqyah, ada jampe-jampe, misalkan tulisan-tulisan yang tulisannya mungkin bahasa Arab tapi tidak dikenal. Ini bahasa tulisan apa maksudnya dan sebagainya, tidak dikenal. Jadi harus dengan bahasa Arab yang jelas dan dikenal. Kemudian yang kedua, ay alla yakuna fiha mahdurun syar'an, ya. Ruqyah yang digunakan tersebut di dalamnya tidak mengandung hal-hal yang dilarang secara syar'i. Ya, apa yang dilarang secara syar'i? Misalkan ruqyah di dalamnya menyebutkan, ya, nama-nama syaitan, ya, atau nama-nama yang tidak dikenal. Ada nama-nama yang asing yang kita sendiri gak kenal maksudnya apa dan sebagainya, ya. Atau di dalam ruqyah tersebut mengandung unsur meminta kepada selain Allah, ya. Mengandung unsur istighosah kepada selain Allah, berharap kepada selain Allah dan sebagainya, maka tentunya ini adalah hal yang terlarang secara syariat. Kemudian yang ketiga, di antara syaratnya alla ya'taqida
'alaiha alla ya'tamida 'alaiha. Hendaklah tidak tergantung kepada ruqyah itu sendiri, ya. Bal ya'taqid annaha sabab. Bahkan kita harus berkeyakinan bahwa ruqyah itu hanyalah sebab saja, ya. Jangan tergantung kepada ruqyahnya. Ya, insya'a nafa'a biha wa insya'a ya lam yanfa. Ya, jika Allah menghendaki Allah memberikan manfaat dengan ruqyah tersebut, jika Allah tidak menghendaki maka Allah tidak akan memberikan manfaat kepada dengan ruqyah tersebut. Kemudian apa yang harus kita katakan? Al-umdah 'alallahi subhanahu wa ta'ala fi kulli syai'in. Kita hanya berpegang bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala hal. Jadi terkadang ada orang yang ketika meruqyah, ya, kemudian dia mengatakan, "Wah, kok kenapa ruqyah ini tidak memberi manfaat? Artinya kok enggak pengaruh," gitu kan. Nah, yang seperti ini berarti apa? Ya. Berarti dia menganggap iktimatnya itu kepada ruqyahnya. Ya. Karena apa? Yang memberikan manfaat, yang menghilangkan madarat itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah berkehendak Allah memberikan manfaat, jika Allah tidak berkehendak Allah tidak memberikan manfaat tersebut. Jadi semuanya kembali kepada Allah. Maka ketika itu semuanya kembali kepada Allah, kita yakin ya bahwa segala sesuatu tidak akan memberikan manfaat apapun tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika misalkan orang itu diruqyah lalu belum sembuh, berarti Allah belum berkehendak untuk menyembuhkan. Ya. Apa yang harus kita lakukan? Terus berusaha, ya, terus berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan kesembuhan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ya, tadi dikatakan inna ruqa wat tamaim, bab ma jaa fi ruqa wat tamaim. Lalu apa yang dimaksud dengan at-tamaim? Ya, at-tamaim ini adalah jamak dari tamimah. Wa hiya ma yu'alliqu 'alal marid au 'alad dabah au fil bait au ghairi dzalika lil wiqayah minal ain au lisyifa' minal marad au nahwi dzalika. Nah, tamimah itu adalah sesuatu yang dikalungkan ya kepada orang yang sakit, atau dikalungkan kepada hewan kendaraan, ya, atau digantungkan di rumah, ya, atau yang demikian dan yang lain-lainnya untuk apa? Lil wiqayah minal ain, untuk menjaga dari dari sebab penyakit ain. Aulis syifa, atau untuk mendatangkan kesembuhan, ya, ya, kesembuhan minal marad au nahwi dzalika, atau yang semisalnya. Hal yang seperti ini sering kita dapati, ya. Ketika ada orang yang sakit kemudian di rumahnya didapati ada sesuatu yang dikalungkan, digantungkan di rumahnya dan sebagainya. Untuk apa? Untuk menangkal atau menolak adanya ain atau penyakit atau gangguan apapun yang akan membahayakan orang tersebut. Maka ketahuilah bahwa sebagaimana ruqyah tadi ada yang syar'iyah dan ada yang batilah, maka tamimah pun ada yang tamimah yang ada dua macam, ya. Pertama, tamimah yang mengandung kesyirikan. Ya, seperti apa? Seperti misalkan ta'liqu al-kharraz, ya. Wa as-sadaf wal wada' wa ta'liqu anwa'il khuruz allati tu'alliq, ya, au al-hujub min jildin au min kumashin au min sya'ri hayawan au jildi dabatin au ghairi dzalika mimma yadunnu man yu'allikuha annaha tanfa'u au tadfa au tarfa au nahwi dzalika. Kata Syekh di sini, di antara tamimah yang mengandung kesyirikan adalah mengalungkan manik-manik, ya, atau mengalungkan benda-benda, biasanya benda-benda laut itu, kerang dan sebagainya, ya. Atau menggantungkan berbagai jenis jimat-jimat, ya. Yang semuanya itu, ya. Atau menggantungkan kain, ya, yang di dalamnya terdapat tulisan-tulisan atau raja-raja atau hijib-hijib, ya.
Dengan anggapan apa? Itu akan memberikan manfaat atau akan menolak madarat atau sesuatu yang tidak diinginkan. Maka fahada bila raib ya minasyirki ya, maka ini tidak diragukan lagi termasuk perbuatan syirik ya. Cuman pertanyaannya, apakah syiriknya itu adalah syirik akbar atau syirik asghar? Ya. Syirik akbar konsekuensinya akan menyebabkan itu keluar dari agama. Sedangkan syirik asghar ya tidak mengeluarkan dia dari agama, tetapi itu termasuk dosa dari dosa besar. Bahkan ya para salaf menganggap bahwa syirik asghar ya akbaru minal kabair. Lebih besar dosanya daripada dosa-dosa besar ya. Jadi kalau ada tingkatan dosa, yang paling besar itu adalah syirik akbar, kemudian syirik asghar, kemudian baru kabair dzunub ya, dosa-dosa besar yang lainnya. Tentunya untuk melihat apakah itu adalah syirik akbar atau syirik kecil ya, harus kita rinci ya. Wa in kana yu'allikuha bi'tibariha sababun lisyifa wa ya'taqid anna syafi huwa Allah fa hada syirkun asghar. Apabila dia mengalungkan ya tamimah tersebut ya, dia hanya menyatakan bahwa ini adalah sebab dari kesembuhan, yang menyembuhkan adalah Allah. Dan ini mungkin barangkali banyak ya. Orang mengalungkan sesuatu untuk menolak bala atau untuk menghilangkan penyakit dan sebagainya ya. Dia mengatakan bahwa ini adalah sebab kesembuhan, yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ini termasuk tamimah, dan tamimah itu dikatakan oleh Nabi termasuk ya, inna ruqa wat tamaim wat tiwala syirkun. Berarti apa? Syirik. Nah, kalau dia mengatakan saya menggunakan ini adalah dalam rangka untuk ikhtiar kesembuhan, yang menyembuhkan adalah Allah, ini hanya sebab saja, maka itu adalah syirik asghar. Ya. Amma in kana yu'allikuha mu'taqidan fiha annaha tanfa'u bidatiha wa tadfa'u bidatiha wa yata'allaqu qalbuhu bihada talaban li syifa min jinsiha ya, fahada minasyirkil akbar. Adapun jika dia menggantungkan tamimah tersebut, mengalungkan tamimah itu berkeyakinan ya bahwa ini akan memberikan manfaat, ini akan menolak dengan tamimah tersebut ya bala atau penyakit ya. Kemudian dia hatinya tergantung dengan sesuatu tadi, memiliki ketergantungan dengan benda yang dipakainya tersebut, fahada la syakka, maka ini tidak ragu lagi ya, itu termasuk perbuatan syirik akbar ya. Jadi dilihat dari keyakinannya ya. Kalau dia menggunakan tamimah tersebut, dia keyakinan ya, bahwa zatnya barang ini adalah bisa memberikan manfaat, bisa menolak madarat ya, bisa menyembuhkan dan sebagainya ya. Nah, kemudian ketergantungan yang besar kepada benda tersebut, maka ini adalah termasuk perbuatan syirik akbar. Nah, kemudian yang kedua ya, tadi adalah tamimah yang mengandung kesyirikan. Yang kedua, at-tamaim allati kutiba fiha ayatun minal Qur'an. Tamimah yang di dalamnya tertulis ayat-ayat dari Al-Qur'an ya. Entah itu surat Al-Fatihah, entah itu surat Muawwidzatain ya, entah itu ayat kursi, atau entah itu tertulis di dalamnya nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang tertulis di dalam Al-Qur'an. Maka ya, seperti misalkan tulisan huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaimin. Misalkan ada tulisan seperti itu ya. Fahadihi fiha khilaf baina ahli ilmi ya. Tamimah yang di dalamnya ada tulisan ayat Al-Qur'an, ini ada perbedaan pendapat ya di kalangan para ulama ya. Faminhum man rakhasa, di antara mereka ada yang memberikan rukhsah boleh ya. Faminhum man mana'a, di antara mereka ada yang menolaknya, tidak membolehkan ya. Ya, meskipun ya itu
di dalamnya terdapat ayat Al-Qur'an. Wal haq, kata Syekh di sini, ya, biman idzalika, yang benar, ya, adalah tentang larangannya hal itu. Sebagaimana akan nanti kita jelaskan. Jadi di dalam hal ini Syekh Muhammad rahimahullah, ya, beliau termasuk orang yang menolak, ya, menggunakan tamimah meskipun di situ tertulis ayat-ayat Al-Qur'an, ya, atau nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qala musannif rahimahullah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi, ya, beliau mengutip dalam hadis dalam sahihnya, ya, dari Abu Bashir Al-Ansari radhiyallahu anhu annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarih, ya, bahwa Abu Bashir Al-Ansari, beliau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebagian safarnya, ya. Fa arsala rasulan, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang rasul, seorang utusan, ya. Disebutkan di dalam riwayat yang lain bahwa utusan tersebut adalah Zaid bin Thabit, ya. Maka kata Nabi, la yabqayanna fi raqabati ba'irin kiladatun min watarin au kiladatun illa quti'at, ya, illa quti'at. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Rasul tadi, yakni Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, kata beliau, la yabqayanna, janganlah, ya, ditinggalkan, janganlah ada tertinggal, fi raqabati ba'ir, pada leher unta, kiladatun, ya, yakni kiladah kayak kalung, ya, min watarin, dari watar, ya, au kiladatun, atau kiladah. Di sini rawi menyebutkan ada dua, kiladatun min watarin au kiladah secara umum. Kiladah dari watar, watar ini adalah seperti tali yang sangat kuat, ya, kayak model yang digunakan untuk busur panah. Nah, itu watar namanya. Kemudian janganlah tertinggal pada leher unta ada kalung yang terbuat dari tali atau kalung secara umum, illa quti'at, kecuali diputuskan, ya. Kecuali diputuskan tali tersebut atau kiladah tersebut. Ya, kemudian hadis ini, ya, di sini disebutkan ada perkataan al-watar, ya. Al-watar ini, ya, orang-orang jahiliyah, orang Arab jahiliyah, mereka biasa menggunakan untuk apa? Untuk peralatan berperang, ya. Ya. Di fase pertama mereka menggunakan watar ini untuk digunakan di dalam busur dan anak panahnya, ya. Itu ada talinya. Nah, itu namanya watar, ya. Kemudian kalau itu sudah tidak kuat lagi, ya, mereka gunakan untuk alat-alat musik, ya. Kayak seperti gitar itu, ya, kan ada talinya tuh. Alat musik itu mereka gunakan untuk seperti itu. Jadi alat musik seperti gitar dan sebagainya sudah dikenal di zaman dahulu, ya. Bukan hal yang asing, sudah ada di zaman dahulu, ya. Orang-orang jahiliyah suka menggunakan, digunakan untuk itu. Kemudian kalau itu sudah jelek sekali, pokoknya sudah tidak bagus, nah mereka gunakan untuk apa? Untuk jadi tamimah. Dan ini keyakinan, ya, subhanallah, ini keyakinan betul-betul jahiliyah banget gitu kan. Mereka kok bisanya, ya, punya keyakinan itu bisa menolak sesuatu yang, ya, yang membahayakan, tolak bala dan sebagainya, ya. Kemudian permasalahannya, ya, hal hadzal ladzi yuqalid yamna'u kulluhu bila tafsil, aw ladzi yamna'u qiladata minal watar, aw ma kana lil gharadi nafsihi alladhi ulliqat min ajlihi al qiladah minal watar, ya. Pertanyaannya, apakah yang diikatkan itu yumna kulluhu, artinya sama sekali tidak boleh kita menggunakan kalung apapun, ya, untuk tujuan apapun, ya. Atau yang dilarang kalung tersebut, ya, yang terbuat dari watar ini, maka li ghardi nafsihi alladhi ulliqat min ajlihi qiladah minal witar, atau tujuannya memang untuk menolak bala tadi, ya.
Maka di dalam Sahihain dari Aisyah, ya, qalat fataltu al-qala'id fataltu al-qala'id bi budni Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Aku ikatkan qala'id, kalung pada unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Biyadiya, dengan tanganku, summa asy'aruha summa ba'asa biha ilal bait. Kemudian aku tandai dan aku bawakan hewan tersebut ke Baitullah. Jadi Aisyah pernah mengalungkan kalung, ya, kepada untanya Rasulullah SAW untuk apa? Untuk kurban dari haji atau umrah, untuk kurban haji, ya. Nah, fa ba'asa ilal bait, ya. Fakanu yuqalliduna al-budna yad'una 'alaiha qala'id, ya. Tafattala thumma taqallada al-budun wa tursilu hatta takuna al-kiladah alamatan inna hadhihi hajyun siqa ila baitillah, ya. Jadi mereka menggunakan kalung tersebut untuk tanda bahwa ini adalah unta yang nanti akan dibawa, ya, dibawa ke Baitullah. Itu namanya apa? Namanya al-hajju. Jadi kalau orang yang haji, ya, haji tamattu, ya, atau haji al-qiran, itu dia wajib membawa hajju. Nah, hajju itu untuk apa? Untuk disembelih di Baitullah, di Ka'bah, ya, kurban bagi yang sedang haji. Sedangkan yang tidak haji namanya apa? Udhiyah, ya, kurban namanya udhiyah itu bagi yang tidak haji. Sedangkan bagi yang haji namanya al-hajju, ya. Al-hajjunya itu, ya, mereka diikatkan kiladah, ya, kemudian dikasih tanda, kemudian ketika dilepas orang tahu bahwa ini adalah unta, ya, atau kambing misalkan dan sebagainya yang memang untuk digunakan untuk ibadah. Artinya apa? Harus betul-betul dijaga, ya, dihormati dan sebagainya karena ini adalah hewan untuk tujuan ibadah, ya. Maka yang sebenarnya fahada amrun masyrun wa fa'alahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang seperti ini adalah perkara yang disyariatkan, yang masyru', dan ini pernah diperbuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau antum nasi misalkan ketika haji melihat ada kambing atau sapi atau misalkan unta yang diikatkan di lehernya ada kalung seperti itu, kemudian diberikan tanda dan sebagainya, maka itu tidak jadi masalah. Kenapa? Karena itu pernah diperbuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam riwayat Aisyah tadi, ya. Idan alladhi yumna minal kiladah makana minal watar alladhi yuqallidu li ajli adaf'i minal ain, ya, biza'min ulaika, ya. Dengan demikian yang tidak diperbolehkan untuk mengikatkan kalung itu adalah kalung yang tujuannya untuk apa? Menolak ain, ya. Itu yang seperti yang tidak diperbolehkan. Oleh karena itu Syekh bin Baz juga menjelaskan, ya, bahwa kalung yang dipakaikan pada hewan kita tujuannya apa? Tujuannya untuk perhiasan saja. Boleh tidak? Untuk biar bagus, kelihatannya bagus. Kalau misal kuda dikasih kalungnya kan kelihatan bagus tuh, ya. Itu jadi masalah, ya. Nah, tujuan selama tujuannya bukan tujuan yang berkaitan dengan keyakinan hati, ya, i'tiqad, ya. Untuk apa? Daf'ul ain atau daf'ul bala, ya, au naf'ihi, dan memberikan manfaat secara akidah, itu yang tidak diperbolehkan. Ya, kemudian, ya, tadi dikatakan sebagian ulama juga, ya, ada yang membawakan larangan, ya, dari taklidul qala'id, mengalungkan kalung-kalung itu, ya, yang terbuat dari water. Ya, tadi kan disebutkan di dalam hadis, ya. Di dalam hadisnya bagaimana? Tadi disebutkan, ya. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yabqayanna raqabatu ba'irin kiladatun min watrin. Ya. Ada yang berpendapat tidak boleh kalian meninggalkan unta di dalam lehernya ada kiladah min watrin. Ada kalung yang terbuat dari tali. Ya, watri itu tali yang sifatnya kuat, kayak kawat gitu, ya. Yang dipakai yang tadi saya jelaskan, yang dipakai biasanya digunakan untuk berperang pada busur dan sebagainya, ya. Nah, sebagian ulama mengatakan bahwa
tali tersebut dilarang, kenapa? Karena akan membahayakan hewan tersebut. Artinya kalau hewan itu mungkin terkena bentrokan dan sebagainya, maka akan menjeratnya. Nah, sehingga akan membunuh hewan tersebut. Tapi pendapat ini kurang, yang tepat adalah larangannya itu karena apa? Karena larangan ada keyakinan bahwa di balik qiladah tersebut, di balik kalung yang terbuat dari ini adalah untuk menolak ain. Itu yang tepatnya. Kemudian hadis yang lain dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, inna ruqa wat tama'im wat tiwalah syirkun. Ya. Hadis Ibnu Mas'ud, dia menyebutkan bahwasanya ruqyah wat tama'im dan tamimah, ya. Tamimah apa tadi? Sesuatu yang dikalungkan kepada orang yang sakit, ya. Untuk apa? Untuk menolak penyakit atau untuk menghilangkan penyakitnya. Nah, di zaman modern ini ada nggak model-model tamimah yang banyak dijualan? Banyak gitu kan? Bahkan ada namanya bioenergi katanya. Bioenergi dan sebagainya. Itu termasuk jenis tamimah, ya. Ya, kalung kesehatan gitu. Supaya bisa dengan makai itu akan menjadi sehat. Nah, seperti itu ada termasuk bentuk tamimah dan bahkan dijual bebas, ya, bisa didapatkan dengan mudah, ya. Kata Umar, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan inna ruqa wat tama'im wat tiwalah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ruqa wat tama'im wat tiwalah syirkun. Sesungguhnya ruqyah, tamimah dan tiwalah adalah syirkun, ya. Hadhil asya' as-salasah kulluha qala anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annaha syirk. 3 hal, ya. Yang pertama ruqyah, yang kedua tamimah, dan yang ketiga at-tiwalah, ya. Itu semua adalah syirik. Ya. Sekali lagi, ruqyah itu apa? Sesuatu yang dibacakan, ya. Ya, yang dibacakan kepada orang, ya, atau kepada siapa yang sakit dan sebagainya, ya, itu adalah ruqyah. Kemudian yang kedua at-tamimah, ya. Tamimah ini juga syirik, ya. Ya, yang ini sudah dikenal, ya, di zaman jahiliyah, ya. Bentuk-bentuk tamimahnya itu macam-macam, ya. Ada yang terbuat dari benda-benda laut, ya. Ada yang terbuat dari kain, dibuat dari kain, bahkan yang dibuat dari kulit binatang, kemudian ditulis-tulisin dan sebagainya. Ya, kita biasanya mendapatkan hal seperti namanya raja, ya. Raja-raja biasanya kalau kain dibuka, di dalam itu ada tulisan. Tulisannya apa? Ada huruf-huruf Arab yang enggak jelas maksudnya, bahkan ada yang misalkan alif 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 alif, kemudian ba 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 lam 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 dan sebagainya, itu termasuk di antara tamimah, ya. Artinya apa? Berarti apa yang dilakukan orang-orang di zaman sekarang itu warisan zaman dahulu sebenarnya. Budaya-budaya jahiliyah dahulu. Dan ada di zaman sekarang. Kok bisa ada? Iya, karena kejahilan. Oleh karena itu, hal yang seperti ini perlu diingatkan, ya. Perlu didakwahkan. Kenapa? Ternyata meskipun di zaman modern sekarang ini masih ada, ya, warisan-warisan jahiliyah yang dilakukan oleh sebagian manusia. Kemudian at-tiwalah ini adalah syai'un yasna'unahu, ya. Ya. Yas'umuna annahu yuhabbibul mar'ata ila zaujiha. Nah, tiwalah ini adalah sesuatu yang dibuat dengan keyakinan bahwa, ya, tentunya adalah sihir ini. Dengan keyakinan ini akan menyebabkan seorang wanita disukai suaminya, ya, atau sebaliknya, ya. Warrajul ila imratihi, ya. Wa hadza naun minas sihir. Ini termasuk bagian dari sihir. Jadi tiwalah ini termasuk bagian dari sihir, ya. Sebagaimana disebutkan fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bainal mar'i wa zawjihi. Ya. Mereka mempelajari, ya, dari syaitan tersebut ma yufarriquna bainal mar'i wa zawjihi. Apa-apa yang menyebabkan berpisahnya suami dan istri. Jadi at-tiwalah ini bisa dua kemungkinan. Sesuatu yang menyebabkan suami istri menjadi suka, atau seseorang menjadi suka, ya. Kalau bahasa kitanya pelet mungkin, ya. Atau menyebabkan
ya suami benci kepada istri, istri benci kepada suami, sebaliknya. Itu termasuk tiwalah semuanya, ya. Dan tiwalah ini termasuk bagian dari sihir, ya. Di dalam hadis Ibnu Mas'ud ini, inna ruqa wat tama'im wat tiwalah syirkun. Ini harus dihafal hadis ini supaya apa? Supaya kita bisa menjelaskan dan mengingatkan kepada orang lain. Nah, adapun yang ada dua ya, tiwalah ini yang pertama ya, yang pertama yang disebut dengan atfun, ya. Atfun itu yang menyebabkan ya yang tadinya apa namanya tabaghut, saling benci menjadi saling suka. Itu namanya atfun. Dan yang kedua adalah sarfun, yang tadinya saling suka menjadi saling benci. Nah, biasanya ini adalah dilakukan oleh tukang sihir. Kemudian dari Abdullah bin Hakim marfu'an, di dalam hadis yang lain dari Abdullah bin Hakim marfu'an, ya, Rasulullah SAW dikatakan, man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Barang siapa yang ta'allaqa, bergantung dengan sesuatu, wukila ilaihi, dia dibebankan kepadanya. Digantungkan dia, ya, kepada sesuatu yang menjadi ketergantungan dia, apapun bentuknya, ya. Ini disebutkan oleh Ahmad dan At-Tirmidzi. Kemudian riwayat Abdullah bin Hakim ini, ya, ada munasabah yang mufidah, ya. Ada sesuatu yang sangat bermanfaat sekali, yaitu apa? Anna Abdullah bin Hakim waktu itu, ya, ini kisahnya, ishtadda bihil marad. Abdullah bin Hakim ini beliau sakit keras, ya. Kemudian wajah ilaihi, ya, kemudian datang kepada dia Isa bin Abdurrahman bin Abi Laila, ya, yaitu saudaranya Muhammad, ya. Yarwi an akhihi Isa, meriwayatkan dari saudaranya yaitu Isa bin Abdurrahman tadi, ya. Yaqulu Isa, dakhaltu ala Abdullah bin Hakim. Aku masuk kepada Abdullah bin Hakim yang sedang sakit. Faqila lahu, lalu dikatakan kepadanya, alla tu'alliku syai'an? Faqala, tidakkah engkau mengikatkan atau menggantungkan sesuatu, mengalungkan sesuatu? Faqala, lalu Abdullah bin Hakim mengatakan, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Barang siapa yang tergantung dengan sesuatu, dia akan selalu digantungkan dengan hal itu, ya. Ini Masya Allah bagaimana jawaban seorang sahabat, ya, orang-orang salaf ketika ditanya dan dia menganggap itu suatu kemungkaran, langsung dijawab dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi contohnya Abdullah bin Hakim ketika sakit, datang saudara temannya, ya, ketika ziarah pada yang sakit tersebut, kemudian kenapa kamu tidak menggunakan ini, ya, tidak mengalungkan ini? Lalu dijawab, man ta'allaqa, ya, syai'an wukila ilaihi, ya. Artinya di sini tidak boleh bagi kita untuk memiliki ketergantungan yang berat kepada selain Allah, ya. Dalam hal apapun, dalam hal kita menggunakan obat dan sebagainya, jangan kita terlalu tergantung dengan sesuatu. Berkeyakinan penuh dengan sesuatu tersebut. Ini masalah, ini amalan batin, ya. Ini amalan batin. Makanya pernah di pertemuan yang lalu kita katakan, kalau ada orang tergantung dengan obat tertentu, dia akan selalu digantungkan dengan obat itu. Obat yang lain dia tidak percaya, ini tidak mujarab nih, tidak bagus obatnya dan sebagainya. Padahal apa? Yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, disinilah pentingnya bagi kita ketergantungan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau Allah berkehendak menyembuhkan, Allah sembuhkan. Kalau Allah berkehendak untuk Allah belum sembuhkan, itu belum sembuh, ya. Makanya di antara ikhtiar yang paling penting adalah ikhtiar dengan doa. Ya, ruqyah dulu. Makanya ketika ada orang sakit apa? Ikhtiar kita yang pertama apa? Kita doa, kita ikhtiar dengan ruqyah. Bacakan kita kepada yang sakit itu Al-Fatihah, Muawwidhatain, ayat kursi dan sebagainya, itu ikhtiar awal. Kenapa? Ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian, ya, boleh kita menggunakan obat-obat yang memang di dalam hadis, ya, disebutkan tentang fawaid, ya. Seperti misalkan madu, ya, jinten hitam dan sebagainya. Itu pun semua keyakinannya harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kepada zat dari barang-barang tersebut, ya. Kenapa? Pada hakikatnya kesembuhan dan sebagainya itu semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian beberapa hadis yang perlu kita hafalkan ya. Seperti misalkan hadis man ta'alaqa tamimatan fala atamma lahu. Barang siapa yang dia tergantung dengan tamimah, maka Allah tidak akan sempurnakan urusan baginya. Ya. Itu diantaranya. Ya. Berarti bentuk bahaya yang sekali namanya tamimah. Kemudian di dalam riwayat yang lain man ta'alaqa tamimatan ya faqad asyraka. Barang siapa yang menggantungkan tamimah, sungguh dia telah syirik. Syiriknya bagaimana? Syirik besar apa syirik kecil? Ya? Tergantung kepada keyakinannya. Kalau keyakinannya itu hanya sebab saja, itu syirik kecil. Kalau keyakinannya bukan hanya sebab, tapi ini betul-betul menyembuhkan, itu syirik besar. Ya. Hatta tadi, ya, Al-Qur'an, ya, menggantung tamimahnya dengan apa? Dengan Al-Qur'an. Kalau itu datnya kepada benda tersebut, itu bisa masuk ke dalam syirik kecil. Makanya nanti ada pembahasannya bagaimana kalau seandainya tamimahnya itu ada termasuk di dalamnya adalah ayat-ayat Al-Qur'an. Baik. Kemudian bahwa tadi kita jelaskan ya di dalam hadis inna ruqa wat tama'im wat tiwala syirkun ya. Di dalam riwayat yang lain ya bahwa ra'a ala ba'di aqaribihi Ibnu Mas'ud melihat pada sebagian kerabatnya ada sesuatu dari khayt, dari tali ya. Faqata'ahu, lalu Ibnu Mas'ud memutuskan tali tersebut ya. Wa qara'a dzalika al hadis. Kemudian Ibnu Mas'ud membaca hadis ya. Hadis tadi apa hadisnya? Ya. Hadisnya apa? Ibnu Mas'ud inna ruqa wat tama'im wat tiwala syirkun ya. Nah, itu termasuk bagian dari tamimah. Kemudian hadis ini ketiga hal ini ya yang sahih bahwa tamimah la tu'alluq ya la tu'alliqu hatta minal Qur'an ya bahwa tamimah itu tidak boleh dikalungkan meskipun itu di dalamnya terdapat Al-Qur'an ya. Misalkan ada yang mengalungkannya di mobil ya, ada yang mengalungkannya di tembok, di dinding ya. Sekarang kan banyak nih ya di rumah-rumah dipajang apa? Ayat-ayat kursi ya. Kemudian di mobil dituliskan ayat-ayat Al-Qur'an. Tujuannya apa? Untuk menolak ain. Jadi supaya orang yang Masya Allah itu kan ya, tidak kena ain orangnya kasih tulisan ya supaya apa? Supaya orangnya ya terbebas dari ain. Itu termasuk itu pernah ditanyakan juga kepada Syekh Shalih Al Fauzan bahwa itu termasuk bukan dari petunjuk as-salaf. Bahkan tidak ada riwayat para salaf melakukan hal seperti itu. Kalau itu tidak dikerjakan oleh orang-orang dahulu ya, Rasulullah dan para sahabatnya, dia bid'ah ya, sesuatu yang diadakan ya. Ya, kemudian larangan tersebut bahwa Al-Qur'an itu ya bukan untuk dijadikan hal seperti itu. Ya. Apa ayatul Qur'an itu? Kitabun anzalnahu liyadabbaru ayatihi ya. Bahwa Al-Qur'an itu kami turunkan liyadabbaru ayatihi ya. Untuk ditadaburi ayat-ayatnya ya. Waliyadzakkaru ulul albab. Dan ada agar orang-orang ulul albab untuk apa? Bisa mengambil pelajaran. Jadi bukan apa? Ini ingat Al-Qur'an itu untuk ditadaburi ya. Bukan untuk dipajang-pajang. Jadi di rumah di mana kali pasang kaligrafi ayat kursi dan sebagainya itu tidak ada sama sekali dari petunjuk as-salaf. Kok itu nggak boleh? Ya. Jadi menghukumi sesuatu itu jangan dengan perasaan. Kan boleh bagus-bagus saja. Itu kan Al-Qur'an supaya kita mengingat supaya kita bisa menjadi pengingat kita dan sebagainya. Iya, ya. Al-Qur'an itu untuk dibaca, ya. Untuk ditadaburi dan untuk diamalkan, bukan dijadikan sebagai ya sarana perhiasan ya, seperti itu. Kemudian khilafus salaf fit tamimah minal Qur'an allati tu'allaq ya
Perbedaan para salaf tentang tamimah yang terbuat dari Al-Qur'an yang digantungkan ini, ya. Lakin al-ashah menurut pendapat di sini, ya, yaitu qaulun man yamna'u li asbabin adidah, ya. Pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang melarangnya, ya, dengan beberapa alasan sebagai berikut. Yang pertama, ya, kenapa para salaf itu mereka menolak, ya, atau tidak membolehkan, ya, tamimah meskipun di situ yang ditulis di situ adalah ayat-ayat Al-Qur'an atau nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, umumul adillah, ya, wala mukhassisun, ya, keumuman dalil-dalil, ya, dalil tentang pengharaman tamimah tersebut. Apa dalilnya tadi, ya? Man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka, ya. Man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi, ya. Inna ruqa wat tama'in wat tiwalah syirkun. Ini adalah dalil-dalil yang umum. Tidak ada pengkhususannya. Oh, ya. Apa pengkhususannya? Ini adalah tamimah yang tidak ada Al-Qur'annya, yang tidak ada dalilnya, ya. Tidak ada pengkhususan seperti itu. Hadirnya bersifat umum. Kalau dalilnya bersifat umum dan tidak ada yang mengkhususkan, maka berlaku atas keumuman. Artinya apa? Semua bentuk tamimah dilarang atau tidak diperbolehkan. Yang kedua, ya, anna fi ta'liqit tamimah minal Qur'an ta'ridun litilkal ayat lil imtihan. Menggantungkan tamimah, ya, dari Al-Qur'an, ya, ini akan membawakan Al-Qur'an itu kepada bentuk penghinaan. Al-Quran dibawa kemana-mana, digantungkan kayak gitu kan penghinaan itu kan. Apalagi kalau orang itu masuk ke kamar mandi, ke WC dan sebagainya, ya, ada tulisan-tulisan ayat dan sebagainya. Nah, ini adalah bentuk penghinaan, ya. Yang ketiga, saddud dara'i, ya, sebagai tindakan preventif. Ya. Di antaranya di sini beliau Syekh rahimahullah mengisahkan, ya, ada orang yang menggantungkan tamimah, ya, kemudian, ya, di dalamnya ada tulisan Al-Qur'an, ya. Kemudian ketika dilihat di dalamnya, ya, ada terdapat ayat kursi, tetapi apa? Ayat kursinya dibikin terbalik. Nah, yang seperti ini mencegah agar jangan ayat-ayat itu disalahgunakan. Bahkan ada tamimahnya dalam bentuk apa? Al-Qur'an secara penuh, tetapi kecil sekali. Coba, ini orang membacanya juga susah. Saya pernah lihat baca ini Al-Qur'an kok kecil sekali, buat apa gitu kan? Ya, buat apa tuh Al-Qur'an kecil seperti itu? Segini nih kecilnya, bentuknya segini. Untuk apa? Pasti untuk apa? Untuk dikarungkan jadi jimat. Nah, seperti ini. Ini bagaimana kalau Al-Qur'annya dibawa ke tempat-tempat yang tidak baik? Nah, penghinaan terhadap Al-Qur'an, ya. Ya, seperti ini makanya saddud dara'i, mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, ya. Bahkan tadi, ya, Al-Qur'an kemudian di dalamnya ada talbis, ada pencampuran, ada tulis nama-nama yang enggak dikenal, nama-nama syaitan, ya. Bahkan waliyadzubillah mungkin dicampurkan dengan kotoran-kotoran dan sebagainya, itu banyak sekali praktek-praktek itu yang aneh-aneh gitu ya, seperti itu. Kemudian yang keempat, anna Nabi alaihi salatu wasalam sabata anhu ruqyatun fi ahadits katsirah, ya, bahwa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ada beberapa ruqyah Nabi, ya. Dan Nabi ini adalah nasihun lil ummah, sangat memberikan nasihat kepada umat ini, ya. Falau kana ta'liqu ayatin minal Qur'an amrun masyru' la bayyanahu fi ahaditsin sarihah. Kalau seandainya menggantungkan jimat-jimat yang di dalamnya terdapat Al-Qur'an itu adalah perkara yang dimasyru', yang disyariatkan, la bayyanahu sallallahu alaihi wasallam fi hadisin sharihah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti akan menjelaskan kepada kita dalam hadis-hadis yang sangat jelas. Artinya apa? Lihat, coba perhatikan. Ruqyahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu banyak sekali kita sebutkan di dalam hadis, ya. Antum bisa baca tentang ayat-ayat ruqyah, ya, hadis-hadis yang digunakan oleh Nabi untuk ucapan-ucapan doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam saat ruqyah. Artinya apa? Nabi perhatian dan betul-betul memberikan kepada kita ilmunya. Kalau seandainya
menggantungkan tamimah yang di dalamnya ada Al-Quran itu, ada perkara yang masyhur, pasti ada hadisnya, ada riwayatnya, ya. Hal seperti itu. Wadallan nas alaihi, dan bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menunjukkan manusia kepadanya, wa talaba man yatihi minal marad wa ghairihim an yu'alik syai'un min dzalika, dan Nabi akan memintanya kepada orang yang sakit untuk mengalungkan tamimah yang ada Al-Qur'annya misalkan seperti itu. Pasti Nabi akan memerintahkan, ya. Walam yankul anhu syai'un min dzalika sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada, ya, satu riwayat pun dinukilkan dari beliau bahwa beliau melakukan hal seperti itu. Maka ini jelas, ya, tentang hukumnya bahwa yang demikian itu tidak diperbolehkan. Kemudian riwayat yang terakhir, ya, yang berkaitan dengan pembahasan ini adalah riwayat, ya, Rawa Ahmad an Ruwaifi, ya, diriwayatkan oleh Ahmad dari Ruwaifi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ruwaifi, la'alal hayata satatulu bika fa akhbirin nas anna man aqada lihyatahu au taqallada wataran au stanja biraji'i dabatin au idmin fa inna Muhammadan bari'un minhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ruwaifi, ya Ruwaifi, ya, bisa jadi hidupmu itu akan panjang, dan ternyata ini adalah bisyarah, ya, a'lamin nubuwah, berita-berita kenabian. Ternyata Ruwaifi ini termasuk sahabat yang hidupnya panjang umurnya, 40 tahun setelah beliau wafat. Fa akhbirin nas, kata Nabi, berikan kabar kepada manusia, anna man aqada lihyatahu, bahwa barang siapa yang mengikat lihyahnya, jenggotnya, ya, au taqallada wataran, atau mengikatkan watar itu tadi, ya, tali, ya, au stanja biraji idabatin, atau dia istinja dengan kotoran hewan, au idamin, atau dengan tulang, fa inna Muhammadan bari'un minhu, maka sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlepas diri darinya. Ya. Di sini ikhwah sekalian, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Ruwaifi untuk mengabarkan tentang 3 hal, ya. Yang pertama, ya, anna man aqada lihyatahu, mengikat lihyah. Mengikat lihyah itu apa? Maksudnya, ya, mengikat kayak misalkan di kepang kayak gitu, ya. Jadi di kepang ini ada 2 maksud, ya. Pertama maksudnya, ya, untuk bagus-bagusan, jamaah, indah, ya. Kalau Yahudi kan dikepangin di sini, ya, di rambutnya, ya. Nah, tapi di sini, ya, jadi jenggotnya dikepang. Tapi keyakinan orang jahiliyah, mereka melakukan seperti itu apa? Lidafil ain. Ya. Jadi ada 2. Kalau maksudnya untuk indah-indahan, ya tidak ada masalah. Tapi itu hendaklah kita jauhi. Kenapa? Ini hadisnya secara umum, ya. Kemudian au taqallada witran, ya, watran, atau dia membuat mengalungkan kalung yang terbuat dari kawat tadi, ya. Au stanja, atau istinja dengan apa? Dengan kotoran hewan atau tulang. Jadi 3 hal, ya. Pertama, mengikat jenggotnya, ya, mengkepang jenggotnya, tujuannya apa? Daf'ul ain. Semuanya ini adalah daf'ul ain, ya. Yang kedua, taqallada watran, untuk apa? Daf'ul ain juga. Kemudian yang ketiga, atau istinja dengan kotoran dari hewan dan tulang. Maka apa? Fa inna Muhammadan bari'un minhu, Muhammad berlepas diri darinya, ya. Kalimat bari'un minhu, ya, ini adalah bentuk berlepas diri dari itu. Minhunya kembali kepada siapa? Kepada perbuatan tadi, ya. Perbuatan orang yang aqada lihyatahu, perbuatan orang yang mengalungkan tamimah, dan perbuatan orang yang istinja dengan kotoran dan tulang, kotoran hewan. Di sini perhatikan, istinja dengan roji idabah. Dabah di sini adalah unta dan sapi.
Unta dan sapi kotorannya, kencingnya najis tidak? Hah? Najis tidak? Tidak. Unta dan sapi tidak najis. Bahkan unta kencing itu bisa jadi obat. Ada hadisnya kan? Hadisnya jadi obat. Ya. Tapi ini Nabi SAW melarang untuk apa? Untuk bersuci. Ya. Kenapa? Ya. Karena fa inna dzalika zadu ikhwanina minal jin. Itu adalah makanan ya dari saudara-saudara kita dari kalangan bangsa jin. Ya, tulang dan raji dabah itu adalah makanannya bangsa jin, saudara kita, jin muslim, ya, yang jin yang beriman. Nabi SAW melarang seperti itu, ya. Ada kaidah kalau hewan itu adalah hewan yang ya dilarang untuk dimakan, maka kotorannya najis. Seperti apa? Kucing. Ya, kucing kotorannya najis. Kambing kotorannya najis tidak? Tidak. Ya, kalau kotor sih kotor bau misalnya ya. Kalau sholat ya jangan bentang-bentang tidak najis, nggak apa-apa sholat pakai tai kambing, jangan. Ya kan mengganggu orang yang dibersihkan. Ya. Tapi itu tidak najis. Beda antara kotor dengan najis. Ya. Tapi kalau hewan itu tidak boleh dimakan dagingnya, kotoran. Itu adalah najis. Seperti kotoran hewan binatang buas, anjing, cicak, pokoknya cicak dan sebagainya yang tidak boleh dimakan, semuanya adalah najis. Ya. Makanya harus berhati-hati. Ya. Ketika kita sholat, pastikan badan kita, tempat sholat kita terbebas dari najis tadi. Ya, kemudian kalimat ana bariun minhu, ya. Fa inna bariun minhu itu menunjukkan apa? Berarti semua itu adalah dosa besar. Ya. Kalimat bariun minhu, ya, atau kalimat laisa minna, ya. Itu adalah ungkapan-ungkapan berarti yang disebutkan itu adalah dosa besar. Seperti misalkan man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang menipu kami, ya, bukanlah termasuk golongan kami. Berarti apa? Perbuatan al-ghish itu termasuk dosa besar, ya. Kenapa hal itu terjadi? Al-ghish itu riwayatnya ada orang, ya, yang dia makanan dijual, kemudian di dalamnya ada basah, ya. Pas dimasukkan tangannya, kok basah gitu. Kenapa ini basah? Nah, hujan. Kenapa bang basahnya tidak ditaruh di atas? Yang di atasnya kering, di bawahnya basah. Maka kata Nabi, man ghasyana falaysa minna. Barang siapa menipu kami, bukan termasuk golongan kami. Ini perkara yang penting. Kenapa al-ghish? Kata Nabi, falaysa minna. Bukan dari golongan kami. Berarti apa? Itu termasuk dosa besar. Begitu pula ini tadi, ya. 3 hal tadi, ya. Bersuci, istinja dengan kotoran dan tulang, kotoran hewan dan tulang, termasuk dosa besar. Kenapa? Nabi berlepas diri dari perbuatan itu. Kemudian yang kedua adalah ta'liqul water, ya. Tamimah dengan yang terbuat dari water, ya. Itu juga dosa besar karena itu termasuk bentuk tamimah yang diharamkan. Kemudian juga yang tadi aqdul lihyah, ya. Tujuannya adalah untuk daf'ul ain. Itu juga termasuk dosa besar. Ya, kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan 3 hal ini dan memerintahkan kepada Ruwaifi, ya, untuk memberikan kabar kepada orang lain atau kepada manusia yang lainnya. Ya, ingat yang pertama tadi adalah aqdul lihyah, ya. Dulu di zaman jahiliyah mereka melakukan yang seperti ini, ya, biasanya terlebih-lebih di dalam peperangan, ya. Ini termasuk di antara bentuk dosa besar, ya. Di antara mereka qila innahum yaqiduna min ajli an tatajammat, yakni tusbihu mutajammidan laysat mustarsila. Supaya bagus, tidak bercerai-berai, tidak kemana-mana, jadi supaya rapi dan sebagainya. Tetapi ya yang benar adalah secara keumumannya itu tidak diperbolehkan. Kemudian yang kedua, taqallada witran, ya. Ya, itu baik kita mengantungkan kepada dirinya sendiri atau kepada anaknya, ya, atau kepada hewan dan sebagainya dengan maksud apa? Al-wiqayah minal ain, au daf'ul ain, daf'ul hasad dan sebagainya, atau agar selamat dari penyakit. Kemudian yang berikutnya adalah astinja dengan kotoran hewan ataupun tulangnya, ya. Kemudian
dari Sa'id bin Jubair qala, ya, hadis yang lain, man qata'a tamimatan min insanin kana ka'adli raqabah, ya. Kata Sa'id bin Jubair qala, man qata'a tamimah, barang siapa yang memutuskan tamimah min insan, dari manusia, kana ka'adli raqabah, maka itu seperti membebaskan budak, ya. Rawahu Waqi' wa Ibnu Abi Syaibah di dalam musannafnya. Diriwayatkan oleh Waqi' dan Ibnu Abi Syaibah di dalam musannafnya. Ya, Ibnu Abi Syaibah dari Sa'id bin Jubair radhiyallahu rahimahullahu taala, ra'a rajulan yatufu bil bait wa fi unuqihi kharzatun qata'aha fayaqul. Jadi Sa'id bin Jubair ini pernah melihat seorang lelaki, ya, pada saat dia tawaf di Baitullah, di lehernya itu ada kharzah. Kharzah itu adalah semacam kalung yang di dalamnya terbuat dari manik-manik. Apa namanya? Kalung manik-manik, tahu ya? Kayak bentuk apa namanya? Mutiara kecil seperti itu, ya. Sa'id bin Jubair melihat ada seorang tawaf, di lehernya ada itu, ya. Lalu beliau faqata'ahu, lalu beliau memutusnya. Ya, memutuskannya. Maka fayaqul, lalu dia mengatakan, ya, membawakan riwayat hadis, man qata'a tamimatan min insanin kana ka'adli raqabah. Barang siapa yang memutuskan tamimah, ya, kalung yang tadi, ya, itu ka'adli raqabah, seperti membebaskan budak. Pahalanya besar. Membebaskan budak itu dalam Islam pahalanya sangat besar, ya. Jadi ada subhat di kalangan orang-orang kafir, ya, bahwa Islam itu melegalkan perbudakan. Buktinya ada hukum bagaimana menikahi budak, gitu. Ada terkait dengan hukum-hukum perbudakan. Dan hukum budak itu menunjukkan bahwa perbudakan itu pasti ada. Tetapi Islam sangat menganjurkan untuk membebaskan perbudakan. Bahkan ada di antara bentuk-bentuk hukuman, sumpah misalkan dan sebagainya, kafaratnya apa? Membebaskan budak. Jadi Islam itu justru ingin menghilangkan perbudakan, tetapi, ya, bukan berarti perbudakan itu haram. Tapi membebaskan budak itu lebih utama. Kenapa? Karena perbudakan ini bisa jadi terjadi ada. Kapan terjadi perbudakan itu? Ketika terjadi peperangan. Itu pasti itu ada seperti itu. Ya. Nah, dalam Islam sangat dianjurkan hanya membebaskan. Bahkan termasuk dalam hadis ini, barang siapa yang memutuskan tamimah ka'adli raqabah, seperti membebaskan budak. Maka di sini wa in a'taq raqabah wa in i'taqta raqabah kana yu'tikuha takhlisun laha minar riki wal ubudiyah. Kalau orang membebaskan budak, berarti pahalanya apa tadi? Membebaskan dia dari perbudakan. Itu membebaskan budak, ya. Nah, yang kedua, idza qata'ta tamimah, apabila engkau memutuskan tamimah, wa yubayyin li mu'alliqiha annaha minasyirki, dan menjelaskan kepada yang mengalungkan bahwa tamimah itu termasuk syirik, wa annaha la jazuz la tanfa, kana dzalika takhlisun lahu minasyirki. Nah, ketika dia membebaskan budak, memutuskan tamimah, ada keutamaan yang besar. Pertama apa? Di samping dia memiliki keutamaan membebaskan budak, juga keutamaannya membebaskan orang dari kesyirikan. Mana yang lebih utama? Membebaskan orang dari kesyirikan atau membebaskan budak? Membebaskan orang dari kesyirikan. Maka keutamaannya sangat besar ketika kita memutuskan tamimah, kemudian dijelaskan bahwa itu termasuk perbuatan syirik. Sehingga orang terhindar dari perbuatan syirik ini. Maka kita dapat pahalanya 2, bahkan lebih besar lagi. Ya, tidak hanya semata-mata memutuskan begitu saja tanpa menjelaskan. Maka di sini menjelaskan bahwa itu termasuk perbuatan syirik, itu adalah perhatian yang paling berharga. Kemudian walahu an Ibrahim, sedikit lagi, ya. Qala kanu yukrihuna at-tamaim kullaha minal Qur'an wa ghairul Qur'an, ya. Dari Ibrahim, yakni Ibrahim An-Nukhai, qala kanu, mereka, siapa mereka? Para sahabat Abdullah bin Mas'ud. Yukrihuna at-tamaim,
mereka membenci tamimah semuanya, minal Quran au ghair Quran. Baik yang terbuat dari Quran, yang ada Al-Quran atau yang bukan dari Quran. Jadi tamimah yang termasuk yang ada dalam Quran itu tidak disukai oleh mereka. Al-karahah di sini ya ikhwan sekalian, menurut salaf ya, yuradu biha karahatut tahrim. Ya, makruh yang sifatnya haram, ya, bukan karahatut tanzih. Karahatut tanzih itu karahah makruh tetapi tidak haram. Contohnya apa karahatut tanzih? Misalkan ya, makan pete atau bawang. Itu makruh kan? Haram apa tanzih? Tanzih agar kita menjauhi saja, tidak sampai derajat haram. Atau misalkan kasru unukul hayawan wa huwa ya qabla zuhur ruh, memotongkan leher hewan sebelum ruhnya hilang. Kalau saat kita nyembelih jangan langsung dihabisin kan? Biarkan dia mati, udah mati baru potong lehernya. Nah, kalau dia memotong sampai lepas makruh juga, tapi tidak sampai derajat haram. Tetapi di sini ya, para salaf memakruhkan tamimah, itu yang dimaksud adalah karatut tahrim. Karena karohah dalam pengertian salaf itu maknanya adalah sesuatu yang haram. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Quran, kullu dzalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha. Semua itu kejelekannya di sisi Rabbmu adalah sesuatu yang makruh. Ayat ini sebelumnya menjelaskan beberapa hal yang sifatnya muharramat, ya. Di antaranya wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut mereka tidak bisa makan. Kemudian yang kedua, wala taqtulun nafsal lati harramallah. Jangan membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah. Membunuh anak, membunuh jiwa haram. Kemudian wala taqrabu malal yatim. Jangan mendekati harta anak-anak yatim. Ya, illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang lebih baik. Ya. Kemudian wa auful kaila idza kiltum wazinu bil qistasil mustaqim. Ya, takarlah dan timbanglah dengan adil. Berarti apa? Menakar dan menimbang dengan tidak adil atas curang itu adalah dosa besar. Wala takfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan berbicara dengan sesuatu yang kalau tidak punya ilmu. Ya, wala tamsi fil ardi maraha, dan jangan kamu berjalan di muka bumi dengan sombong. Ya. Inna dzalika kana sayyuhu 'inda rabbika makruha. Semua itu kejelekannya di sisi Allah makruh. Nah, makruh di sini apa? Haram. Kenapa? Ayat-ayat yang tadi disebutkan menjelaskan hal yang sifatnya haram, ya. Jadi itu menurut pengertian as-salaf radhiyallahu anhum wa ardahum. Dan wa khatama Syekh rahimahullah, Syekh menutup pembahasan ini dengan penjelasan, ya, kana yukrihu at-tamaim minal Qur'an wa ghair Qur'an, menunjukkan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berpendapat bahwa tamimah meskipun di situ terbuat dari Al-Qur'an atau ada di dalam Al-Qur'an termasuk sesuatu yang diharamkan oleh beliau radhiyallahu anhum ajmain. Baik, ikhwan sekalian, ini mungkin pembahasan kita yang bisa kita sampaikan di dalam pertemuan kali ini. Semoga memberi manfaat buat kita semua, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.